Pada penghujung tahun 90-an, mulai ramai pemutar MP3, benda elektronik yang dapat mendengarkan lagu. Bentuknya relatif kecil, dan MP3 player ini menggantikan CD Walkman dari Sony. Salam sejahtera rich people. Saya menggunakan kata rich yang merupakan singkatan dari value andal, yakni Rich Asia, yang merupakan kepanjangan dari responsible, integrity, kolaboratif, dan humble. Kemudian disambung dengan achiever, smart, inovatif, dan agile. Jadi mulai sekarang saya akan memanggil Anda sebagai rich people. Adalah orang yang bertanggung jawab, mempunyai integritas, mau berkolaborasi, dan humble atau rendah hati. Kali ini saya akan sharing bagaimana caranya memasuki pasar mainstream. Setiap perusahaan yang mempunyai produk pasti ingin masuk ke dalam pasar yang besar. Pertanyaannya, mengapa banyak perusahaan TI dan elektronik, terutama yang kelihatannya laku di awal, tetapi kemudian pasarnya tidak bisa naik, cenderung stagnan? Saya akan cerita sedikit di sini. Pada penghujung tahun 90-an, mulai ramai pemutar MP3, benda elektronik yang dapat mendengarkan lagu. Bentuknya relatif kecil, dan MP3 player ini menggantikan CD Walkman dari Sony. Saat itu banyak sekali yang membuat alat ini, dari yang tidak dikenal hingga merek-merek terkenal seperti Creative. Yang pertama sekali mengeluarkan MP3 player ini adalah perusahaan Eagle Labs di tahun 98 dan dijual dengan harga $250. Kemudian, Creative adalah perusahaan yang membuat sound untuk komputer PC dan produk yang terkenal bernama Sound Blaster. Creative membuat MP3 player dengan nama Nomad dan bisa digunakan untuk mendengarkan radio dan bisa juga untuk merekam suara. Nah, harganya sekitar $400 dan dalam waktu kurang 1 tahun dia dapat menjual produk ini sebanyak 10.000 unit. Nah, pada bulan Oktober 2001, Apple meluncurkan iPod, salah satu MP3 player, dan penjualannya melesat mengalahkan yang lainnya. Dan iPod ini menjadi market leader untuk MP3, dan yang lainnya sudah tidak terdengar lagi di pasar. Walaupun mungkin masih ada, tetapi pasarnya menjadi kecil sekali. Yang menarik adalah pertanyaannya adalah mengapa iPod dapat mengambil pasar yang lebih besar, sedangkan yang lainnya tidak. Padahal iPod bukan yang pertama. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita lihat teori Crossing the Chasm yang ditulis oleh Geoffrey Moore di dalam bukunya yang berjudul Crossing the Chasm, diterbitkan tahun 91 dan direvisi pada tahun 2002. Nah, kalau kita lihat pada grafik di samping ini, yang dibagi 5, jadi pasar dibagi menjadi 5 bagian. Di antaranya adalah inovator, biasa disebut orang yang techie, early adopter, disebut sebagai visioner. Nah, kedua kelompok tersebut biasanya disebut dengan early market. Kelompok yang kedua adalah kelompok mainstream. Pasar yang besar ada di mainstream ini. Setelah celah tadi, ada yang disebut dengan early majority, biasa disebut sebagai pragmatis. Late majority disebut sebagai konservatif, dan laggard disebut sebagai skeptik. Sekarang coba kita lihat dari sifat masing-masing kelompok tersebut. Kelompok inovator, si techie ini, kelompok ini sangat sensitif terhadap harga. Jadi price sensitive, harganya mahal, mahal sekali katanya juga. Tapi dia mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain tentang apa yang dia alami dalam menggunakan produk baru. Dia tidak suka dengan sales pitch, membohongin produk gitu. Tetapi dia suka dengan apa adanya dari produk tersebut. Dia sangat toleran terhadap kesalahan sistem atau bug dari sistem. Dan juga walaupun manual penggunaannya seadanya, dia masih oke. Karena memang suka dengan mencoba-coba. Dia suka sekali dengan orang teknikal dari si pembuat produk
karena dia akan belajar banyak mengenai teknisnya dari produk tersebut. Kelompok early adopter atau si visioner itu tidak terlalu sensitif terhadap harga, artinya dia punya uang. Dia percaya bahwa kemampuan kompetisi melalui inovasi sehingga dia suka dengan teknologi baru yang dapat membuat proses lebih efisien dan mereka mempunyai uang untuk melakukan perubahan tersebut. Nah, mencari teknologi yang cocok untuk kesempatan yang strategis. Dia melihat bahwa produk baru dapat menyelesaikan 80%, masalahnya sudah oke. Dan 20% sisanya mereka dapat membangun bersama dengan si vendor. Berikutnya adalah kelompok early majority atau si pragmatis. Pragmatis ini adalah pembeli yang tidak mau mengambil risiko dari kegagalan dalam membeli suatu produk. Dia akan mencari suatu produk yang sudah terbukti dapat meningkatkan masalah produktivitas yang dihadapinya. Sehingga si pragmatis ini dalam membeli selalu ingin suatu produk yang sudah benar-benar jadi dan terbukti. Dia tidak mau menjadi kelinci percobaan sebetulnya. Nah, kelompok late majority atau disebut dengan si konservatif. Si konservatif ini mau beli suatu produk bila sudah banyak yang menggunakan, artinya dia mau sangat aman terhadap barang-barang yang baru ada di pasaran. Nah, yang terakhir adalah kelompok laggard atau si skeptis. Nah, kelompok ini dia nggak peduli dengan produk baru. Contoh, sekarang ini masih banyak handphone dijual di pasaran. Mereka masuk ke dalam kelompok skeptis. Yang lain sudah menggunakan smartphone, tapi dia nggak peduli. Dia masih pakai handphone saja. Nah, kelompok ini hanya berlaku untuk suatu produk tertentu saja. Artinya, bisa jadi dia sangat techy untuk mobil. Jadi kalau ada teknologi baru yang diterapkan di dalam otomotif, dia sangat suka sekali. Tetapi mungkin tipe laggard untuk gadget. Jadi kita tidak bisa memberikan cap pada perseorangan, tetapi harus dilihat untuk kelompok produk apa. Nah, sekarang coba kita lihat permasalahan di depan tadi. Kita analisa dengan menggunakan crossing the chasm ini. Mengapa produk Apple iPod yang baru keluar dapat mengalahkan pasarnya Creative Nomad yang pada awalnya sudah mempunyai pasar yang cukup bagus. Kita lihat dari bagaimana orang menggunakan iPod dibandingkan dengan menggunakan Creative Nomad. Nah, kita lihat di slide ini adalah halaman pertama cara menggunakan iPod yang berjudul Getting Started. Kita lihat gambarnya. iPod dihubungkan dengan MacBook untuk memindahkan lagu dari MacBook ke iPod. Kemudian langkah berikutnya ada di halaman selanjutnya. Langkah nomor 2, mentransfer lagu. Ketika iTunes dibuka, secara otomatis lagu-lagu yang ada di iTunes akan ditransfer ke iPod. Pada saat selesai mentransfer, akan diberitahu untuk memutuskan iPod dari komputernya. Kemudian dilanjutkan dengan langkah ketiga, mendengarkan lagu. Dengan menggunakan scroll wheel pada iPod dan select button untuk memilih lagu, kemudian tekan play button untuk mendengarkan lagunya. Selesai. Tinggal dengerin lagu. Nah, sekarang coba kita lihat buku manual Creative Nomad. Di halaman pertama, user diberitahu apa saja yang didapatkan pada saat membeli Creative Nomad. Dan di halaman kedua yang kita lihat, itu dijelaskan semua fungsi tombol-tombol yang ada, tetapi tidak dijelaskan bagaimana langkahnya untuk memasukkan lagu ke dalam Creative Nomad. Dan memang cara memasukkannya sangat ribet sekali. Saya mengalaminya dulu. Diperlukan keahlian khusus untuk bisa menjalankan Creative Nomad ini. Jadi jelas bahwa orang-orang pragmatis tidak suka untuk sesuatu yang merasa ribet. Nah, ini masalahnya. Nah, jadi kalau kita bandingkan dari buku manualnya saja, iPod terlihat jauh lebih mudah untuk menggunakan dibandingkan dengan Creative Nomad.
Jadi kreatif nomad tidak bisa masuk ke pasar mainstream, hanya di pasar early market yang memang jumlahnya terbatas. Baiklah, jadi pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari kasus ini? Jadi suatu produk teknologi pada saat diluncurkan bisa saja penjualannya bagus, tetapi tidak bisa naik. Ini disebabkan karena produk tersebut cocok di early market. Untuk dapat masuk ke mainstream market, harus ada perbaikan produk, sehingga produk tidak terkesan techy dan mudah digunakan serta handal. Baik, Sobat Rich People, sharing saya sampai di sini. Semoga sharing saya ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.